Jessica, Christopher Adrian, Edward Gregory Geringo, dan Christian Lukman Cahya. Presentasi akan berlangsung selama 20 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan saya pandu dan akan ditutup dengan kalimat penutup dari kelompok. Untuk presentasi selama 20 menit dimulai. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempat sertifikat. Sekarang kami dari kelompok RP71, saya Christopher Adrian, ini teman saya Lokman dan teman saya Edward, akan mempresentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul pembuatan perangkat deteksi api untuk mencegah kebakaran. Dalam presentasi kali ini ada 4 aspek yang ingin kami presentasikan. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari presentasi kami. Presentasi ini awalnya dimulai karena kami merasa prihatin terhadap beberapa daerah atau tempat yang tidak memiliki sistem pendeteksi dan pencegahan dari kebakaran yang baik. Kalau dalam gedung-gedung biasanya akan dipasang smoke detector dan sprinkler, sehingga ketika ada asap atau api yang menyebabkan asap, maka akan terdeteksi dan sprinkler dapat bekerja untuk melakukan pencegahan kebakaran ini. Namun pada lokasi-lokasi outdoor, hal ini tidak dapat dilakukan karena tidak ada atap serta udara terbuka dan arah angin yang tidak mudah diprediksi, membuat sebaran asapnya menjadi tidak terkendali sehingga tidak baik untuk menggunakan smoke detector. Oleh karena itu, kami mengajukan solusi kami dengan menggunakan sensor panas, yaitu dari sensor inframerah. Oleh karena itu, tujuan penelitian kami adalah untuk merakit perangkat deteksi api untuk mendeteksi api dan mencegah kebakaran. Pada penelitian kali ini, kami memiliki 3 rumusan masalah yang pokok. Yang pertama adalah, apakah perangkat kami dapat bekerja? Dan yang kedua adalah, apakah sensor yang kami gunakan itu 3-pin square sensor module merupakan sensor yang efektif? Serta, berapakah jarak dan sudut maksimalnya dan keefektivitasan sensor tersebut? Dan rumusan masalah 3 adalah, jika perangkat ini akan dipasang atau diaplikasikan, maka berapakah jarak optimal antara sensor yang terbaik? 3 pertanyaan ini adalah rumusan masalah utama kami. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kajian pustaka kami. Ini adalah komponen sangat penting, komponen utama kami, yaitu 3-pin square sensor module. Komponen ini terdiri dari 4 komponen pokok, yaitu fototransistor, IC LM393, potensiometer, dan LED. Fototransistor adalah komponen yang pokoknya karena fototransistor berfungsi untuk mendeteksi gelombang inframerah. Fototransistor ini terlihat seperti LED namun berwarna hitam karena dilapisi oleh lapis black epoxy yang menyebabkan fototransistor ini peka terhadap gelombang inframerah. Fototransistor yang digunakan pada sensor modul ini peka terhadap gelombang dengan panjang gelombang 760 nanometer hingga 1100 nanometer. Ketika mendeteksi gelombang inframerah, maka rangkaian semikonduktor dalam fototransistor akan bekerja sehingga arus listrik dapat mengalir melalui fototransistor, sehingga rangkaian kami akan dapat bekerja. Lalu komponen kedua adalah IC LM393. IC ini berfungsi sebagai komparator yang membandingkan adalah voltase input yang datang dari fototransistor dan voltase batas yang akan ditentukan oleh potensiometer, sehingga akan menghasilkan 2 output digital dari hasil komparasi tersebut, yaitu 0 low atau 1 high. Lalu komponen ketiga adalah potensiometer yang berfungsi untuk mengatur sensitivitas sensor. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengatur voltase batas, sehingga sensitivitas sensor juga akan berubah ketika strukturnya itu akan diputar karena berubah hambatan dalam potensiometer. Lalu yang ketiga, yang keempat terakhir adalah LED. LED berfungsi sebagai lampu indikator apakah sensor modul kami bekerja atau tidak bekerja. Selanjutnya adalah cara kerja sensor modul kami. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama adalah fototransistor akan menangkap gelombang inframerah. Ketika fototransistor mendeteksi gelombang inframerah, maka semikonduktor dalam fototransistor akan bekerja dan dapat mengalirkan arus listrik. Oleh karena itu, hambatan dalam fototransistor akan berkurang, sehingga voltasenya akan turun pada sisi fototransistor. Voltase akan meningkat pada sisi resistor. Oleh karena itu, ketika voltase inputnya rendah, voltase input yang masuk dari fototransistor rendah, maka ketika dibandingkan dengan voltase batas akan melebihi voltase input, sehingga hasilnya akan keluar output digital low. Sementara itu, ketika fototransistor tidak mendeteksi cahaya, maka hambatan fototransistor lebih tinggi. Karena hambatannya tinggi, maka voltase lebih tinggi.
Oleh karena itu, voltase yang akan diinput ke dalam input dari IC LM93 akan lebih besar dari voltase batas yang diatur potensiometer. Oleh karena itu, akan dihasilkan output digital 1 atau high. Perbedaan dari kedua kondisi low atau high inilah yang dapat menyebabkan dua kondisi menyala atau matinya bel yang akan kami pasang. Selanjutnya mengenai metode penelitian kami akan dijelaskan oleh teman saya, Christian Lokman. Jadi di metode penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah desain penelitian, kedua adalah variabel, ketiga adalah alat dan bahan, 4 metode pengumpulan, dan yang terakhir atau yang kelima adalah metode analisis. Yang pertama adalah desain penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen yang menggunakan komponen dasar elektronika seperti transistor, resistor, lampu LED elektronika, dan juga buzzer dini. Dan yang kedua adalah variabel di dalam eksperimen ini. Variabel bebasnya adalah jarak dan sudut antara sensor dengan api. Dan yang kedua adalah jenis sensor yang kami gunakan. Pada variabel kontrol terdapat 4. Yang pertama adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Kedua adalah lingkungan pada saat kami melakukan eksperimen. Ketiga adalah sumber api yang kami gunakan. Dan yang terakhir adalah alat pengukuran. Dan pada variabel terikat adalah fungsi atau tindakan sensor atau perangkat yang kami buat ini. Dan selanjutnya alat dan bahan yang kami gunakan. Di sini kami membagi perangkat ini menjadi 2 sistem. Nanti sistem yang saya maksud ini akan saya tampilkan setelah ini. Jadi pada sistem utama alat yang digunakan adalah obeng kembang atau obeng minus, gunting, korek api sebagai sumber api, adaptor multivolt 1 ampere, dan juga solder untuk menyolder kabel. Dan bahan yang digunakan adalah 1 3-pins flame sensor module sebagai sensor api, dan yang kedua adalah KY026 flame sensor module. Yang ketiga adalah 5-channel IR flame detector sensor. Yang keempat adalah buzzer mini 5 volt. Kelima, transistor dengan jenis BD140. Keenam adalah 2 resistor 560 ohm. Ketujuh adalah kabel jumper sepanjang 140 cm. Dan yang kedelapan adalah terminal blok untuk menyambungkan kabel. Dan alat yang digunakan di sistem pelengkap ada obeng kembang atau minus, terminal blok, dan adaptor yang sudah saya sebutkan tadi. Dan bahan yang digunakan adalah relay 5 volt 10 ampere dan juga push pump 12 volt 2,2 ampere. Ini adalah adaptor yang kami gunakan. Kami kebetulan pinjam dari laboratorium SMA Canisius. Ini adalah relay yang kami gunakan. Ini adalah push pump yang kami gunakan. Ini adalah 4 sensor frame modul. Dan ini adalah yang tadi KY026. Dan ini adalah 5 channel IR. Dan ini adalah hasil akhir kami. Di sini saya akan menjelaskan di mana sistem utama dan sistem pelengkap. Sistem utama adalah dari mulai sensor, transistor, resistor, relay, sama terminal blok. Dan sistem pelengkap adalah push pump. Karena yang kami ingin uji di sini sebetulnya adalah sensornya. Push pump itu hanya sebagai pelengkap saja. Dan metode pengumpulan dan analisis data. Eksperimen ini tadi saya sudah sebutkan menggunakan metode eksperimen, di mana
ini diuji dengan berbagai jenis sensor panas yang dihadapkan dengan sumber panas pada jarak dan sudut tertentu, dan menggunakan jangkauan maksimum thermal sensor, menemukan jangkauan maksimum thermal sensor dengan cara menjauhkan sumber api dari sensor, dan data diambil dalam indikator kuantitatif berupa jarak dalam sentimeter, sudut dalam derajat, dan juga nyala atau tidaknya perangkat kami. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh saya Edward. Baik, terima kasih Topan buat penjelasannya sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Jadi kami menggunakan 4 sensor yang berbeda. Yang pertama itu yang di gambar 3,1 namanya 3-pin flame sensor module. Dan setelah kita melakukan percobaan praktek, kita dapat bilang kalau ini adalah sensor yang paling efektif di antara 4 ini yang kita gunakan. Karena yang ini memiliki jarak deteksi sepanjang 40 cm, yang berarti misalnya sensornya di sini dan jarak apinya di sini sepanjang 40 cm pasti bisa terdeteksi. Kemudian sudutnya itu sebanyak 85 derajat. Jadi misalnya sensornya di sini dan agak mirip sini masih tetap dapat terdeteksi oleh sensor yang ini. Kemudian ada sensor yang kedua yang kita coba. Ini tampaknya ada 5 sensor di sini. Jadi secara logika itu seharusnya lebih efektif. Namun setelah kita mencoba dengan praktek, bukan itu kasusnya. Ternyata ini tidak seefektif dengan yang pertama. Yang ini hanya memiliki jarak 20 cm per sensor dan memiliki sensor deteksi sebanyak 30 derajat kan. Dan itu sangat beda dengan yang pertama dan sangat jauh banget nilainya, hampir setengah hilang. Kemudian yang ketiga yang kita coba, ini yang berwarna merah, sedikit mirip dengan yang ini, hanya yang ini berwarna biru. Yang perbedaan yang antara ini dua itu bawahnya di pinnya ini memiliki kode-kode yang beda. Jadi ketika kita menggunakan yang merah ini sangat tidak efektif bagi kita. Kita sudah mencoba menggunakan seperti kayak 5 peralatan ini, karena peralatan ini sangat kecil dan sangat mudah untuk rusak. Jadi ketika dalam shipping, ketika lagi dikirim itu bisa aja kayak ke damage sensornya. Jadi kita ininya rusak dan tidak memiliki jarak maksimum. Dan ini akhirnya cuma dapat 5 cm. Kemudian sudutnya hanya 10 derajat. Dan yang terakhir, ini dengan ini juga mirip, sama, hanya di ujungnya ini sebutnya 4-pin flame module dan ini 3-pin flame module. Ini 4 pin karena di ujungnya ada 4 seperti bisa lihat di sini. Sama bedanya itu hanya di AO-nya. Kemudian ini tidak seefektif dengan yang pertama. Yang ini hanya bisa memiliki jarak deteksi 8 cm dan memiliki sudut deteksi 20 derajat. Kalau diurutkan secara efektivitas, ini pertama, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Kalau presentasi hanya bersifat dalam. Kemudian saya akan menjelaskan pembahasan kami bagaimana kita melakukan praktek. Jadi terutama sebelum kita melakukan praktek kita harus melakukan penelitian. Karena kita mulai dari nol, jadi kita harus mencari apa aja alat yang kita gunakan, yang harus digunakan agar kita bisa membuat rangkaian ini. Nah, habis itu setelah kita melakukan penelitian, kita akan melakukan percobaan. Jadi setelah kita beli alat-alat yang berbagai macam seperti di slide sebelumnya kan saya menggunakan 4 sensor berbeda. Ini semua bagian dari penelitian. Kita mencari-cari yang mana sensor yang paling efektif buat bikin rangkaian ini. Nah, itulah dari percobaan dan juga kegagalan. Karena misalnya yang merah ini, karena ini bisa dibilang agak gagal karena hanya 5 cm sudutnya, jaraknya, dan 10 derajat sudutnya yang sangat tidak efektif. Makanya itu dari percobaan dan kegagalan, itu akhirnya kita mendapat kesempurnaan yang mana sensor itu paling efektif dan paling dapat digunakan. Yaitu sensor yang 3,1 paling atas, yang paling efektif. Kemudian yang terakhir saya akan masuk ke kesimpulan. Dari rumusan masalah tadi ada 3 pertanyaan, apakah berhasil apa enggak. Yang kita mendapat kalau rangkaian kami berhasil menggunakan alat yang paling efektif. Itu jadi cara kerjanya terdeteksi api, habis itu kemudian nanti dia akan mengirim signal pada relay, yang relay akan menyalakan pompa airnya, yang selama ada api di depan sensornya itu tetap akan nyala relaynya dan pompanya akan terus berjalan, pompa air.
Kemudian ada efektivitas yang tadi di slide tentang jarak-jaraknya. Kita mendapat jarak maksimal yang efektif di mana sensor masih dapat mendeteksi apinya itu sejauh 40 cm. Dan jika ini diaplikasikan di dunia nyata, kita dapat menyimpulkan bahwa jarak optimal antara sensor api adalah 70 sampai 80 cm. Dan itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, masih memiliki waktu 5 menit. Apakah ada tambahan? Sepertinya enggak. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertama oleh penanggap, waktunya 10 menit. Untuk dari pihak penanggap, silakan. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Alex. Saya sendiri bertugas sebagai penanggap wajib. Pertama saya ingin mengucapkan selamat atas presentasi yang sangat luar biasa. Namun saya ingin bertanya, apakah sistem yang diuji coba ini bisa diaplikasikan dengan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat jarak optimalnya hanya 80 cm. Apakah bisa digunakan untuk ruangan atau gimana? Terima kasih. Jawab langsung. Jadi saya bisa jawab. Jadi sebenarnya ide pertama kami pas pertama kali bikin ini, itu sebenarnya kita mau bikin yang lebih advance, nggak menggunakan sensor api yang sekecil itu, tapi menggunakan kamera thermal. Nah, tapi setelah kita melakukan penelitian, itu kamera thermal sangat mahal, sekitar 20 juta satu kamera. Jadi kita nggak mungkin kan pakai itu. Nah, jadi kalau misalnya ini kayak sebagai guidance buat bikin yang sensor thermal yang lebih advance, mungkin itu lebih bisa digunakan dalam dunia nyata. Karena yang kecil ini kalau di dalam dunia nyata ditaruh dalam gedung-gedung seperti ini itu kan kurang efektif karena harus banyak bikinnya. Tapi kalau dengan kamera thermal yang udah mahal dan canggih teknologinya, mungkin lebih bisa efektif. Dari sesi dari para penanggap, apakah ada pertanyaan? Kemudian kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab oleh penguji. Waktunya 20 menit dari pihak penguji. Baik, terima kasih. Selamat untuk kelompok ini ya, sudah menyelesaikan papernya. Selamat siang Bapak Ibu orang tua yang juga berkenan hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Dan teman-teman semua yang hadir di sini ya. Oke, menarik judulnya. Teman-teman coba membuat mendeteksi ya, api ya dengan bencana atau proyek kebakaran. Dapat menarik. Kali ini Bapak harap, saya berharap akan ada dokumentasi atau video bagaimana teman-teman uji coba. Apakah ada? Ada, Pak. Di sini bisa di Ada tapi lupa ditaruh di PPT ya, Pak. coba ditampilkan dulu. Bapak pikir itu kardus itu sensornya. Oh iya Pak. Itu ditunjukkan. Boleh kasih. Boleh ditaruh di atas meja. Boleh silakan. Mana lebih menarik kalau seperti itu. Diperagakan kalau bisa. Sebentar Pak. Atau sudah ada video atau dokumentasi. Saya kalau Bapak ya Pak, yang kanan agak kecil. Ceritanya aja Oh, kalau di biar sebelah. teman-teman yang lain juga. Ya. Langsung ke yang itu aja ya. Tadi kan ada 4 langsung yang paling baik itu tadi ya. Oh, tapi yang ini yang lagi kita touch sini bukan sensor yang Oh ya, bagus, boleh Pak. dicoba ya. Ini kan tadi ini sensor yang 5 biji ini. Oke.
Tuh, ini yang seperti yang gambar di sini. Gambar Ini yang kedua kita ya? Oke. Iya, gambar kedua Pak. Oke. Nah, ini harus dihubungin dengan kabel ke resistor. Kalau susah bisa cepat sih, tapi ini dihubungkan ke kabel. Bisa dicoba nggak? Kalau yang ini kurang efektif Pak yang ini. Jadi ini harus solder lagi Pak. Nanti Oke, kita baik. keluarin lagi. Berarti untuk mempersingkat waktu, kalau ada videonya ya lo Iya. ada nggak? lagi di Oh ya. Oke. Nah, habis itu ini ada relay di sini. Jadi kalau misalnya ada api depan sini, dia akan detect mengirim signal ke sini ke relay. Habis itu relay akan seperti switch. Dia jadi bakal nyala sebentar kalau ada sumber deteksinya. Habis itu kalau nggak ada dia langsung mati. di belakang ini bisa lihat dia ada jalurnya kayak begini. Iya. Kalau di awan kan dia jadi begini, jadi nyambung, jadi pompanya nyala. Oke. Ya. Habis itu ini dari relay ini langsung dihubungin ke pompanya ini. Jadi ini dari relay langsung ke pompa. Tapi kalau pompanya ini jadi kita masukin selang air, dan dari sini ntar bakal keluar juga. Tapi ini harus menggunakan adaptor yang lumayan tinggi buat ini. Jadi nggak bisa menggunakan adaptor kecil. Kalau enggak, ya. Kalau 1 ampere sensornya bisa berfungsi, tapi kan ini perlunya 2,2 ampere, jadi nggak cukup kuat buat sedot itunya airnya. Jadi kita cobain pompanya sendiri menggunakan adaptor yang ampere lebih gede, 20 ampere. Nah itu sedotnya kenceng Pak. Oke, baik. Jadi kalian sudah mencoba beberapa kali, ya. Ternyata mendapat hasil mana yang baik. Dan seterusnya ya. Dari pengalaman itu kalian belajar apa sih? Saya belajar banyak tentang ini Pak. Kalau dari saya sendiri, saya belajar banyak bagaimana cara membuka komponen-komponen ini. Oke. Terus gunanya resistor, gunanya transistor. Oke. Dan saya juga baru tahu kalau bisa ada relay begini buat bikin kayak switch buat pompa seperti ini. Oke. Dan ini juga saya baru tahu ada pompa yang kecil gini tapi juga lumayan kuat. Saya juga baru tahu gitu. Ya. Kalau Mat? Kalau saya sih, ini kan benda ini semua kalau cuma masing-masing doang nggak disambungin kan nggak ada gunanya Pak. Boleh. Jadi kalau disambungin, jadi harus bersatu gitu baru bisa Boleh. jadi alat gitu Pak. Seperti kalian ya bersatu ada Ya. alat ini ya. Ya, Pak. Sampai Lukman ini ngantuk ya. Ada videonya? Ada Mas. Saya coba. Video pompa. Dan video pompa. Oke. Bisa. Di drive itu buka drive-nya coba. Itu bisa. Ya, ya. Ya. Ini nyala ya guys, ini getar ya. Oke. Kalau tadi ada suara yang lumayan tinggi itu dari buzzernya ini Pak. Jadi jadi sebagai alarm juga, bukan cuma deteksi habis itu langsung keluarin air. Jadi tadi ada suara yang tinggi itu dari buzzer ini. Dia pas deteksi api, dia bakal nyala terus bakal keluar suara itu. Oke. Sama lagi ada suara getar-getar itu dari relaynya. Agak berisik kalau nggak ditaruh di atas begini. Itu kan langsung di lantai jadi agak getar. Ya. Oke. Baik. Sebenarnya ada video pompanya juga Pak. Pompanya kita cobain di rumah terus ada video semprotnya juga. Mau lihat Pak? Boleh ditunjukkan teman-teman ya, kreativitas kalian. Karena pas di sekolah itu susah Pak kalau pakai selangnya sama adanya kan jadi Ya. Selangnya harus pas kan Pak? iya sama adanya selangnya di rumah. Sambil nunggu mungkin Pak, Bu, sambil lagi dikirim mungkin. Oh, banyak. Oke, Bapak sambil kasih masukan ya. Oke. Di PDF ya, jurnal teman-teman di abstraknya itu rata kanan kirinya dibenerin ya. Oke Pak. Ya, yaitu masalah penulisan, mungkin nanti bisa jadi kita memberi masukan yang sama. Rata kanan rata kirinya dibetulin ya. Kemudian
diskusinya besar gitu, mau cari yang ide-ide yang kayak tadi kan saya ide pertama pakai sensor thermal, tapi tahu-tahu kemahalan. Tapi dari situ nanti bisa dicari caranya agar bisa dapat yang lebih murah dan bisa jadi barangnya. Jadi nggak apa-apa kalau mau coba-coba aja, yang penting hasil akhirnya dapat. Teman ada Kalau dari saya sendiri, nggak apa-apa kayak orang bilang cita-cita itu setinggi langit. Nggak apa ide itu yang luas gitu. Masalah gagal apa enggak itu yang nanti kalian tulis di RP kalian gitu. ada lagi? Saya pasti juga sama, cuma mau nambahin satu juga. Nggak apa-apa awalnya itu seneng-seneng dulu, tapi jangan semuanya ditumpuk belakangan. Berapa kali gagal? Banyak, Banyak. Sebenarnya ada sampai kebakaran juga pernah. Ini Oh, kebakaran. Iya, sampai kebakaran juga pernah keluar asap tiba-tiba. Ya, jadi karena eksperimen ya, masih trial and error ya. Iya, benar, Pak. Oke, tapi tidak menyerah gitu ya. Benar, Pak. Oke, terima kasih atas presentasinya dan Pak, ini kalau mau lihat Pak, Ya, video silakan. pompanya. oleh pomanya ya. Ya, jadi itu bisa dilihat selangnya yang itu sudah ada air pada sini. Ini ada florel. Ya, yang mau tadi ada. Jadi lumayan jauh juga dia semprot air yang buat pompa kecil. Oke. Oke, cukup dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman. Inggris Anwar, lebih siap karena kalian sudah menyelesaikan research paper ya, judulnya ya. Mulai dari penelitian, tulisan sampai presentasi sekarang. Nah, saya ingin memberi masukan, bertanya terkait dengan bahasa yang kalian pakai di jurnal kalian, gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Raja soal format abstrak, ya, rata kanan kiri itu yang pertama. Kemudian tidak melihat halaman di sini, sepertinya kalian lupa untuk menambahkan halaman. Kemudian ada beberapa grammar yang salah di abstraknya, di abstract Englishnya, ya. Seperti the researchers are going to collect quantitative data, kan karena sebenarnya kan sudah menyelesaikan, kan? Tidak are going to lagi kan? Tensesnya nanti dilihat. Kemudian itu sebenarnya tidak menemukan banyak kesalahan di penulisan kalian, sangat sedikit, sangat minimal kesalahan kalian di sini. Nah, ini yang ini tanyakan pertama, ya, di pendahuluan kalian tuliskan menurut toko.com. Kalian ini memang mengambil data, mengambil teori dari ini ya, toko.com. Yang ini sebenarnya sebenarnya ada penulisnya atau tidak? Karena ketika melihat mencoba untuk masuk ke dalam website ini ada siapa disambungkan di sini. Contohnya kalian kan menyimpulkan kalau gambar yang pertama itu menjadi sensor yang paling efektif, kan? Kemudian yang kedua, ketiga, keempat tidak efektif, tidak seefektif yang pertama. Nah, itu mengapa? Apa yang menyebabkan yang pertama ini tuh paling efektif, kemudian kalian sambungkan ke teorinya? Gitu maksudnya. Jadi kalian juga bisa proses kalau teori dari Excel ini memang benar. Atau memang penelitian kalian ada human error-nya, jadi tidak bisa membuktikan teori yang ada. Gitu ya, nanti dilihat lagi di sini. Kemudian ada beberapa hal yang nanti bisa kalian lihat lagi. Ada kata ingin, masih kata ingin, kalian sudah kalian lakukan. Ada kata mungkin. Kalau kalian menulis atau ketika kalian memaparkan, jadi kata mungkin. Nanti audiensnya jadi nggak percaya, kan? Ini mungkin benar atau enggak sih? Jadi nanti dilihat lagi untuk diksi. Oke, itu aja untuk videonya dengan dilihat lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, teman-teman. Waktu sudah tepat. Saya kembalikan dulu. Saya mau membuka sesi tanya jawab selama 3 menit.
Bapak Ibu guru, orang tua dan teman-teman sekalian, dengan demikian berakhirlah sesi presentasi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada kelompok 71 yang telah berhasil mempresentasikan penelitiannya hari ini. Mari kita berikan terima kasih pula atas kehadiran Bapak Ibu guru penguji, Bapak Ibu orang tua dan teman-teman audiens sekalian. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat bermanfaat untuk ke depan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih semuanya.